memaksa raja untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Akhirnya raja emosi dan langsung Rani dirujak habis-habisan oleh raja sampai nangis dan berlinang air mata. Mampus lo pelakor. Makan tuh rujak. Di sisi lain teman-teman, Pak Irwandi sangat senang karena Raja dan Arsy sedang mulai serius untuk melakukan program kehamilan. Yeay! Lalu dia tiba-tiba merasa kesal dengan Iqbal karena Iqbal setiap kali ditelepon tidak mau ngangkat. Jangan-jangan dia sudah mulai jatuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, panjang umur, banyak rezeki dan selalu dimudahkan segala usahanya buat kalian semua yang nonton video ini. Amin guys ya. Cerita ini dimulai dari sebuah percakapan yang harmonis antara Raja dan juga Arsy. Mereka sangat senang karena mereka sedang membahas sebuah program kehamilan Arsy. Dan tiba-tiba Raja pun menginstruksikan kepada Arsy agar tidak terlalu capek dalam melakukan sebuah aktivitas. Apalagi sekarang Bisumi sedang mudik karena memang habis lebaran guys ya. Kalau di sini, tapi kalau di sinetron beda. Jadi Raja tuh sekali lagi begitu perhatian banget sama Arsy teman-teman. Ditambah lagi Pak Irwandi mengharapkan cucu dari mereka berdua. Arsy pun mengucapkan banyak terima kasih kepada suaminya yang begitu sayang dan begitu perhatian kepada dirinya. Dan momen romantis itu pun harus terjeda karena mereka harus melakukan aktivitas. Raja harus berangkat ke kantor sedangkan Arsy harus mengajar murid-muridnya di TPA teman-teman ya. Pada saat dalam perjalanan Raja mendapatkan teror dari sosok perempuan yang menurut gua sangat biadab sekali, yaitu Rani teman-teman. Kemudian Raja pun sangat kesal, maksud kamu apa? Memberikan informasi atau memberikan pesan seperti ini. Kamu sengaja merusak hubungan rumah tangga kita karena kita sekarang lagi bahagia-bahagianya. Apa sih kamu maunya? Sudahlah, kamu move on, pergi sana, jangan ganggu kami lagi. Rani pun berkata, aku tidak bermaksud untuk mengganggu rumah tangga kalian. Tetapi kondisi aku yang saat ini tidak memungkinkan bahwa aku sedang hamil, itu mengandung anak dari kamu Raja. Tiba-tiba Raja pun mulai emosi. Itu tidak mungkin Rani. Kenapa? Karena aku tidak pernah melakukan itu. Kamu sendiri pernah bilang bahwa aku pada saat itu dalam kondisi pingsan. Bagaimana bisa saya bisa melakukan itu? Lalu Rani pun tetap memaksa kepada Raja, aku hamil. Aku betul-betul mengandung anak kamu. Tidak mungkin, kata Raja. Kamu jadi marah? Seharusnya aku dong yang marah. Aku kan di sini sebagai korban. Lalu tiba-tiba Raja, gimana aku nggak marah sama kamu? Aku harus mengakui sebuah perbuatan yang tidak pernah aku lakukan. Ini namanya intimidasi. Aku tidak mau bertanggung jawab atas apa yang kamu tuduhkan kepada aku. Lalu tiba-tiba Raja hampir menabrak mobil yang ada di depan. Gara-gara perempuan satu ini, Raja hampir saja kecelakaan dan mungkin bisa saja terbunuh teman-teman. Perdebatan mereka pun terus berlanjut dan terus berjalan. Sampai pada akhirnya Raja pun hampir menabrak mobil yang kedua kali. Dan pada intinya, di momen ini Raja diteror dan bahkan diintimidasi oleh Rani sampai dia hampir kecelakaan dan menabrak mobil sampai kedua kalinya teman-teman. Kurang ajar pelakor. Dan gue yakin penonton semuanya pada emosi. Dengan kejadian itu akhirnya Raja pun langsung istighfar, astagfirullahaladzim, hampir saja saya kecelakaan yang kedua kalinya. Oke, kalau begitu kita ketemuan saja. Raja akan datang ke kafenya Rani teman-teman. Lalu ke cerita lain, kita akan membahas tentang di mana partnya Dias, Iqbal, Pak Irwandi dan juga Dimas teman-teman ya. Dias ini lagi ngegerutu, dia lagi marah-marah sendiri. Kenapa bisa begitu?
Karena setelah kejadian kemarin dia sudah mengerjai Iqbal. Saat ini Iqbal belum bisa dihubungi oleh Dias, teman-teman. Saking keselnya setiap kali telepon Iqbal, Dias pun marah-marah, ngoceh-ngoceh sendiri. Udah kayak orang kesamet gitu ya si Dias ini. Lalu pada saat ngomel-ngomel sendiri, Ibu Dahlia pun datang menghampiri Dias. Dia mempertanyakan, kamu kenapa sih nak? Kok tiba-tiba kamu ngomong sendiri, ngoceh sendiri? Itu kayak orang lagi kesurupan. Nggak gitu ya dialognya, teman-teman. Ini dialog gua. Itu dia pun bercerita, aku lagi kesel sama Mas Iqbal, Ibu. Karena abis kejadian kemarin Mas Iqbal setiap kali aku telepon dia nggak mau ngangkat. Lah emangnya ada apa, kata Ibu Dahlia. Lalu dia pun menjelaskan, kemarin aku habis ngerjain Mas Iqbal karena dia kan sewa aku. Terus aku kesel sama dia, aku kasih tahu aja ke Pak Irwandi dan akhirnya semua kebongkar bahwa kita tuh lagi pacar-pacaran bohongan. Nah aku kesel Bu, aku nyesel banget pokoknya dengan kejadian kemarin. Dan sekali lagi aku nyesel jadi pacar bohong-bohongannya Mas Iqbal. Lalu ibu pun bertanya, oh kamu kesel dengan pacar bohong-bohongan dengan Mas Iqbal, jangan-jangan kamu pengen jadi pacar beneran gitu ya. Jujur gue ketawa ketika melihat dialog mereka berdua di part yang ini, teman-teman. Dan gue yakin banget bahwa dia sudah mulai suka dengan Iqbal, teman-teman. Namun sayangnya secara tidak sengaja Iqbal sedang santai di rumah sakit karena pasiennya sudah habis semuanya. Tiba-tiba si Iqbal ini ditelepon sama si Renata. Ya, katanya Renata lagi bete, guys ya. Ternyata itu modus. Ya, Renata itu ternyata mencoba untuk menghubungi Iqbal karena dia pengen balikan. Tapi Iqbal pun menolak sebetulnya. Karena pada saat ditelepon pun Iqbal cuek, nggak mau ngangkat. Ditelepon lagi sama Renata, nggak mau ngangkat. Dan saking keselnya akhirnya Iqbal pun diangkatlah telepon dari si Renata tersebut. Ujung-ujungnya di situ mereka berkomunikasi. Wah, Renata ingin bertemu dan ingin ngajak jalan. Mungkin mau sedikit flashback kali ya. Tapi Iqbal tetap menolak. Tapi Renata ini susah, guys. Menurut gue udah sama kayak si Rani. Ya. Orangnya punya keinginan yang sangat keras, teman-teman. Persis banget kayak Rani si adenya itu. Kalau udah pengen sama Raja, udah sama Raja aja gitu. Nah, begitupun sebaliknya. Si Renata ini lagi kekeh pengen balikan sama Iqbal. Sampai pada akhirnya diajak jalan pun Iqbal nolak. Nggak taunya si Renata sudah ada di depan tempat dia kerja, guys. Ya mau nolak mau gimana ya kan Iqbal. Wong dia udah di depan pintu. Dan intinya Iqbal ini masih sakit hati dengan apa yang sudah dilakukan Renata. Karena lamarannya ditolak dan juga dia langsung terima cowok lain di hatinya. Kesel, kapok loh, kapok loh. Iqbal nanti akan melawan si Renata, sedangkan dia akan melawan si Rani pelakor ini, teman-teman. Jadi semuanya lingkarannya itu aja. Ya maklum namanya juga sinetron. Dimas nggak tahu kenapa tiba-tiba dia langsung kayak ayam sayur yang lagi hambar. Kenapa bisa bilang begitu? Karena dia udah menyerah dengan perjuangannya selama ini untuk mendapatkan hati Arsy. Dia sudah membereskan semua pakaian-pakaiannya untuk segera berangkat ke Singapura dalam jangka waktu yang sangat lama. Sampai pada akhirnya dia menggerutu, maafkan aku Arsy, aku sudah tidak mampu lagi untuk mendapatkan hati kamu. Semakin aku berusaha, maka kamu semakin sayang dan semakin dekat dengan Raja. Dan rasanya saya harus menyerah. Bukan berarti aku tidak mau memperjuangkan masalah hati ini Arsy, melainkan aku takut dikejar-kejar polisi. Ya, ketahuan. Sebetulnya Dimas bukan menyerah karena dia sudah capek ngejar-ngejar Arsy nggak dapat, tetapi karena dia takut dikejar-kejar polisi tentang kasus pembunuhan Rama. Tuan psikopat ternyata punya rasa takut ya. Ini adalah alur cerita dari episode yang ke-39 dan gue yakin dan percaya di episode yang satu ini banyak penonton yang pada gemes sama kelakuan Rani yang mengintimidasi dan menteror Raja sampai akhirnya mau kecelakaan 2 kali. Mudah-mudahan di episode yang ke-40 nanti banyak momen romantis yang akan ditayangkan di dalam sinetron drama series Amka, teman-teman ya. Sebelum mengakhiri video ini, saya meminta maaf kepada teman-teman semuanya kalau misalnya ada salah penyebutan nama pada saat saya membuat konten ini, teman-teman. Karena saya membuat konten ini tanpa membaca teks ya. Karena kalau membaca teks itu arah muka saya pasti kalau nggak ke kanan, mungkin juga ke kiri. Ya, atau mungkin juga ke atas, atau mungkin juga ke bawah.
Jadi saya setiap kali bikin konten alur cerita ini, saya langsung menceritakan apa yang sudah saya tonton. Jadi wajar kalau misalnya saya kadang suka salah menyebut nama. Sekali lagi saya minta maaf. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nobar bareng di sini. Thank you so much. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.